Bayangkan betapa berbedanya hidup Anda jika Anda berhenti bergantung pada pengakuan orang lain. Tanpa mencari validasi dari luar, Anda akan belajar untuk menghargai diri sendiri dan memiliki ketegasan yang tulus, tanpa kesombongan, tetapi dengan kejelasan yang nyata. Bayangkan melangkah di dunia ini tanpa perlu menyesuaikan diri, tanpa meminta persetujuan, dan tanpa merendahkan diri untuk diterima. Terdengar sulit, bukan? Namun, para Stoik berhasil melakukannya. Sementara banyak orang mencari persetujuan dari orang lain, mereka justru menemukan diri mereka sendiri, bukan karena mereka dingin atau tidak peka, tetapi karena mereka memahami bahwa nilai mereka tidak tergantung pada orang lain. Hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda, bagaimana Anda juga bisa melakukan hal yang sama, bagaimana cara berhenti bergantung pada tepuk tangan dari orang lain, dan mulai menghargai diri Anda sendiri dalam keheningan. Jika Anda menerapkan pelajaran ini, Anda tidak akan pernah merasa kurang lagi, dan Anda tidak akan membiarkan orang lain membuat Anda merasa kecil. Ini bukan tentang dunia yang berubah, tetapi tentang Anda yang mengklaim tempat Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda mengunjungi kolom komentar dan menulis, "Saya menghargai diri saya sendiri dan memberi diri saya tempat. Saya tabah." Dengan itu, Anda setuju untuk berhenti mengemis dan mulai membangun nilai sejati Anda. Tulis sekarang dan wujudkan. Jangan lewatkan pelajaran ini, terutama yang terakhir, yang paling menggugah. Tapi sebelum kita melanjutkan, jika Anda menemukan nilai dalam video ini, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan agar Anda tetap mendapatkan informasi terkini tentang berita terbaru. Mari kita mulai. Pelajaran pertama, nilai tidak bisa dinegosiasikan. Pikirkan sejenak, berapa kali Anda mengubah cara hidup Anda untuk menyenangkan orang lain? Berapa kali Anda memilih untuk diam tentang perasaan Anda karena takut membuat orang lain tidak nyaman? Berapa banyak kali Anda menoleransi hal-hal yang seharusnya tidak Anda toleransi, hanya agar tidak kehilangan seseorang? Banyak orang hidup seperti ini karena sejak kecil mereka diajarkan bahwa beradaptasi lebih penting daripada menegaskan diri sendiri. Namun, ada saatnya untuk melihat ke dalam. Ini bisa menyakitkan karena Anda menyadari bahwa Anda telah mengkhianati diri sendiri dalam hal-hal kecil, dalam keheningan yang tidak terucapkan, dalam menerima hal-hal kecil seolah-olah itu adalah sesuatu yang berharga. Ingatlah, nilai Anda tidak bisa dinegosiasikan. Ketika Anda mulai mengetahui siapa diri Anda, ketika Anda mengenali keberanian dalam diri Anda tidak perlu lagi mengemis perhatian atau mencari persetujuan dengan putus asa. Mereka yang tahu tempatnya tidak perlu mengemis untuk dilihat. Ini bukan kesombongan, tetapi harga diri. Validasi eksternal bisa datang dan pergi, tergantung pada suasana hati orang lain. Hari ini mereka memuji Anda, besok mereka mungkin mengkritik Anda. Jika nilai Anda bergantung pada hal itu, Anda akan selalu merasa tidak pasti. Namun, ketika harga diri Anda lahir dari dalam, ketika Anda membangunnya di atas pengetahuan diri dan koherensi yang kuat, tidak ada yang bisa mengancam Anda lagi. Memberikan tempat Anda dimulai dengan tidak merendahkan diri. Ini berarti berhenti membenarkan diri sendiri dan tidak meminta izin untuk eksis. Orang-orang akan memperlakukan Anda sesuai dengan bagaimana Anda memperlakukan diri Anda sendiri. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, orang lain akan merasakannya. Jika Anda tidak menetapkan batasan, dunia akan menetapkannya untuk Anda. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, harga diri harus lebih kuat dari pendapat orang lain. Pahamilah bahwa keaslian bukanlah selalu menyenangkan, tetapi selalu membebaskan. Ada orang yang mengorbankan esensinya untuk merasa diterima, tetapi penerimaan itu datang dengan harga yang mahal, yaitu kehilangan diri mereka. Semakin Anda berusaha keras untuk menyesuaikan diri, semakin Anda akan kehilangan diri Anda. Rasa hormat yang sejati tidak diperoleh dengan ketaatan, tetapi dengan ketegasan. Anda tidak di sini untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Anda di sini untuk menghormati siapa diri Anda. Kekuatan sejati tidak ditunjukkan dengan teriakan, tetapi dengan langkah yang tegas, bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Seneca memperingatkan bahwa orang yang hidup sesuai kodratnya tidak bergantung pada tepuk tangan untuk menemukan kedamaian. Jadi,
Jika sebuah pintu tertutup karena Anda, bersyukurlah. Itu bukan pintu Anda. Jika seseorang pergi karena Anda tidak menyesuaikan diri dengan harapan mereka, Anda tidak kehilangan seseorang. Anda justru menemukan diri Anda sendiri. Terkadang, menjadi diri sendiri bisa membuat Anda merasa sendirian untuk sementara, tetapi kesendirian itu berharga. Lebih baik berjalan sendiri dengan martabat daripada terpaksa beradaptasi. Ketika Anda menegaskan diri, ketika Anda memilih untuk tidak merendahkan diri, ketika Anda memilih untuk diam daripada mengemis, Anda mulai menghasilkan energi yang berbeda. Anda tidak lagi menarik hal-hal yang Anda benci, tetapi hal-hal yang menghormati Anda. Karena rasa hormat datang dari koherensi, bukan dari permohonan. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak bergantung pada kita. Pendapat orang lain tidak tergantung pada Anda. Anda bisa sempurna dan tetap dikritik. Anda bisa memberikan segalanya dan tetap tidak dihargai. Oleh karena itu, bijaksanalah untuk tidak membuang-buang energi mencoba meyakinkan siapapun tentang nilai Anda. Tugas Anda bukan menjelaskan diri Anda, tetapi menegaskan diri Anda. Biarkan tindakan Anda berbicara, biarkan sikap Anda menopang kehadiran Anda, dan biarkan kedamaian batin Anda menjadi argumen terkuat Anda. Ada perbedaan besar antara kerendahan hati dan kehinaan. Kerendahan hati adalah kekuatan yang tenang. Kehinaan, di sisi lain, lahir dari pengingkaran terhadap diri sendiri. Setiap kali Anda tidak menetapkan batasan, setiap kali Anda membungkam apa yang terbakar di dalam diri Anda, setiap kali Anda bertahan karena takut, Anda melupakan diri Anda. Merawat diri sendiri bukanlah egois, itu adalah tanggung jawab. Memilih untuk menjauh ketika tidak ada rasa hormat bukanlah sebuah kebanggaan. Itu adalah kebutuhan untuk kesehatan mental. Nilai Anda tidak diukur dari apa yang Anda terima, tetapi dari apa yang Anda tolak untuk terima. Ketika Anda berhenti menunggu orang lain memberi Anda tempat, Anda akan menemukan bahwa itu selalu menjadi tugas Anda untuk menempatinya. Jika Anda tidak melakukannya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Jika Anda tidak tegas, dunia akan memaksakan peran kepada Anda. Jadi, mulai hari ini, berhentilah bernegosiasi dengan diri Anda sendiri. Jangan menyerahkan tanah Anda demi perhatian. Jangan turunkan harga diri Anda untuk masuk ke tempat yang tidak cocok bagi Anda. Angkat kepala Anda, langkahkan kaki Anda, dan ingat, Anda tidak perlu menyesuaikan diri. Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Rasa hormat yang sejati lahir ketika seseorang berani hidup dari pusatnya, bukan dari sudut-sudut di mana mereka meninggalkannya. Hari ini saya tidak meminta Anda berteriak bahwa Anda bernilai. Saya mengundang Anda untuk menjalaninya dalam keheningan, dengan kekuatan dan tanpa alasan. Tulis di komentar, hari ini saya menegaskan, saya tidak menjelaskan. Saya orang yang tabah. Dan kalimat itu menjadi titik awal Anda. Pelajaran kedua, jangan menjual diri Anda demi remah-remah. Berapa kali Anda menerima kurang dari yang seharusnya Anda terima karena takut ditinggal sendirian? Saat-saat ketika Anda membenarkan perlakuan buruk, menerima perhatian minimal seolah-olah itu adalah tindakan cinta, ada kebenaran yang menyakitkan. Anda berpikir itu sudah cukup, tetapi sebenarnya tidak, dan Anda tahu itu. Setiap kali Anda menoleransi hal yang seharusnya tidak Anda toleransi, Anda memberitahu diri Anda bahwa itulah nilai diri Anda. Dan dunia mendengarkan. Jika Anda tidak menyerahkan tempat Anda, tidak akan ada seorang pun yang melakukannya untuk Anda. Jangan menjual diri Anda demi remah-remah, karena mereka yang memohon kasih sayang kehilangan martabatnya. Dan dengan martabat itu datanglah kejelasan, harga diri, dan keseimbangan. Perlahan-lahan, Anda akan terbiasa hidup dengan minimum emosional. Percaya bahwa itu adalah hal yang normal, bahwa begitulah cinta, persahabatan, atau hubungan. Dan disitulah Anda tersesat. Kebutuhan yang berlebihan membuat Anda buta terhadap penghinaan. Anda berhenti melihat tanda-tanda. Anda berhenti mengutamakan diri Anda, dan bahkan Anda membenarkan hal yang tidak dapat dibenarkan. Yang seharusnya menyakitkan, Anda mentolerirnya.
yang seharusnya mengingatkan Anda untuk membelanya. Dan begitulah, atas nama stabilitas yang seharusnya, Anda mengkhianati diri sendiri. Kaum Stoik tahu bahwa ketergantungan emosional adalah bentuk perbudakan yang tak terlihat. Epictetus mengajarkan bahwa siapapun yang membutuhkan persetujuan atau kasih sayang untuk hidup telah kehilangan kendali atas dirinya. Tanpa kendali dalam diri Anda, tidak ada kebebasan. Oleh karena itu, titik baliknya ada dalam belajar untuk menyendiri tanpa merasa kosong. Karena siapa yang tahu cara menyendiri, tidak akan menerima sembarang perusahaan. Temukan bahwa Anda tidak membutuhkan remah-remah untuk merasa lengkap, bahwa harga diri Anda tidak tergantung pada pantulan di mata orang lain. Dalam kesepian sejati lahir pengenalan, pengetahuan diri, dan kejujuran. Seneca mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi teman yang lebih setia daripada diri sendiri, bukan karena keegoisan, tetapi karena kejernihan. Jika Anda tidak bisa bersama diri Anda sendiri, Anda akan berakhir mencari sesuatu yang tidak ada di luar sana. Anda akan berusaha untuk diselesaikan, memvalidasi diri Anda, mendukung diri Anda, dan itu membuat Anda rentan, mudah dimanipulasi, dan lemah. Jika Anda berhasil merasa baik dalam perusahaan diri Anda sendiri, Anda tidak akan takut lagi untuk menutup pintu. Anda tidak akan ragu untuk menjauh dari orang-orang yang tidak memperlakukan Anda dengan hormat, karena kedamaian Anda tidak akan dipertaruhkan. Ini bukan tentang Anda berhenti mencintai orang lain. Ini tentang tidak berhenti mencintai diri Anda sendiri untuk menyenangkan orang lain. Marcus Aurelius mengatakan bahwa tidak ada yang memiliki kekuasaan atas diri Anda jika Anda tidak memberikannya kepada mereka. Dan ini terutama berlaku untuk kasih sayang. Jika Anda membutuhkan orang lain untuk mencintai Anda agar Anda merasa baik, maka Anda tidak mencintai diri sendiri. Kuncinya adalah memutuskan berapa nilai diri Anda dan untuk mempertahankan keputusan itu, bahkan jika itu membuat Anda tidak nyaman, bahkan jika Anda kehilangan orang di sepanjang jalan. Siapapun yang menjauh saat melihat Anda berdiri teguh, tidak pernah ada untuk tinggal lama. Jika hari ini Anda menerima sedikit, jika Anda memperhatikan bahwa mereka memperlakukan Anda dengan ketidakpedulian, bahwa mereka hampir tidak memikirkan Anda, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri Anda mengapa Anda mengizinkannya. Apa yang sangat Anda butuhkan sehingga Anda bisa menerima hal ini? Kemudian ambil langkah. Tutup pintu itu, bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk kesehatan emosional. Belajarlah untuk tetap bersama diri Anda sendiri sebelum mengejar seseorang. Belajarlah untuk beristirahat dalam kehadiran diri Anda sendiri sebelum meminta perhatian dari luar. Remah-remah bukanlah kasih sayang. Mereka adalah sisa makanan, dan Anda tidak diciptakan untuk itu. Ketika Anda mendapatkan kembali martabat Anda, semuanya berubah. Anda tidak lagi mengemis, Anda memilih. Anda tidak peduli lagi dengan kesepakatan apapun, Anda menyaring. Anda tidak khawatir tentang disukai. Anda fokus pada keberadaan. Dan disitulah lahir nilai yang sebenarnya. Jika Anda siap untuk berhenti membutuhkan dan mulai menegaskan diri Anda, tulis di komentar. Saya tidak menerima remah-remah. Saya memberi nilai pada diri saya sendiri. Saya adalah Stoik. Biarkan frasa itu menjadi awal dari kebebasan emosional Anda. Tanda bahwa martabat Anda tidak dijual. Pelajaran ketiga, tetapkan batasan tanpa rasa takut. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda memudar, seolah-olah Anda semakin menempati lebih sedikit ruang dalam hidup Anda sendiri? Itu bukan peluang yang benar. Setiap kali Anda menghindari mengatakannya, Anda setuju dengan sesuatu yang tidak Anda inginkan hanya untuk menghindari konflik. Anda memberikan sebagian dari diri Anda, dan saat itulah Anda tidak lagi tahu di mana orang lain berakhir dan di mana Anda mulai. Penting untuk mempelajari cara menetapkan batasan tanpa rasa takut, karena siapa yang tidak menetapkan batasan akan terhapus, menjadi tidak terlihat bahkan untuk dirinya sendiri. Dia menjadi seseorang yang ada untuk semua orang kecuali untuk dirinya sendiri. Dan meskipun dari luar tampak baik, di dalam ada pengabaian. Tetap diam karena takut adalah menyerahkan kekuasaan. Ini bukan diplomasi atau kedewasaan.
Ini adalah ketakutan yang disamarkan sebagai harmoni. Semakin Anda diam, semakin ketidakseimbangan itu terjadi. Orang lain menafsirkan Anda yang diam sebagai izin, ketersediaan Anda sebagai kewajiban, toleransi Anda sebagai kurangnya penilaian. Kaum Stoik memahami bahwa kebebasan batin lahir ketika Anda berhenti hidup untuk orang lain. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Anda tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan orang lain, tetapi Anda dapat memutuskan apa yang Anda izinkan. Ini dimulai dengan mengatakan tidak ketika ada kekurangan. Cara Anda bukanlah cara yang paling jelas untuk menentukan harga diri Anda. Setiap kali Anda menolak sesuatu yang tidak beresonansi dengan Anda menegaskan siapa Anda. Ini adalah menggambar peta apa yang Anda izinkan dan apa yang tidak. Ya, itu sulit pada awalnya, karena kita telah diajarkan bahwa mengatakan tidak adalah bersikap egois, bahwa menetapkan batasan adalah sinonim dengan penolakan. Namun kenyataannya adalah siapapun yang merasa terganggu dengan batasan Anda mendapat manfaat dari ketidakhadiran Anda, dari kekurangan ketegasan Anda, dari keheningan Anda. Sementara Anda menghindari konflik, orang lain memperoleh keuntungan. Ketika Anda akhirnya menegaskan diri Anda, ketika Anda berdiri teguh pada pendirian Anda, mereka merasa seperti dikhianati, meskipun yang Anda lakukan hanyalah melindungi kedamaian Anda. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa tidaklah mencoba menghindari orang lain, tetapi hidup dalam harmoni tanpa tersesat di dalamnya. Jika menetapkan batasan membuat seseorang menjauh, jangan merasa kehilangan seseorang. Anda menang kejelasan. Kejelasan mengetahui siapa Anda bersama dengan apa yang Anda berikan, bukan karena apa adanya diri Anda. Dan dalam kejelasan itu, meskipun sakit rasanya, ada kebebasan, karena akhirnya Anda berhenti menjalani hubungan yang hanya ada saat Anda menyerah. Putuskan di mana pengiriman Anda berakhir tidak membuat Anda kurang dermawan. Itu membuat Anda adil terhadap diri sendiri. Bukan tugas Anda untuk menahan semuanya, bukan tugas Anda untuk selalu tersedia. Kesejahteraan Anda tidak bisa dinegosiasikan, dan melindunginya bukanlah kekejaman. Itu adalah tanggung jawab. Seneca menjelaskannya dengan tegas. Kebajikan sejati tidak terdiri dari membantu semua orang, tetapi bertindak dengan koherensi. Jika seseorang menuntut lebih dari Anda daripada yang dapat Anda berikan, dan Anda mengakses melalui rasa takut, Anda sedang menebar kebencian. Tetapi jika Anda jelas, jika Anda menetapkan batasan Anda dengan tegas dan tenang, jika Anda berkata, "Saya tidak bisa," atau "Saya tidak mau," tanpa rasa bersalah, Anda sedang melatih kekuatan Anda dan itu mengubah hubungan Anda. Karena mereka yang menghormati Anda akan memahaminya dan mereka yang tidak akan pergi. Dan tidak apa-apa, karena kedamaian Anda tidak bisa dijual. Jika hari ini Anda merasa kesulitan untuk menetapkan batasan, mulailah dengan mengamati di mana Anda merasa tidak nyaman, di mana Anda memaksakan diri, di mana Anda berpura-pura. Tempat-tempat itu adalah tanda. Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak tentang diri Anda. Anda tidak perlu berteriak. Satu kalimat sudah cukup jelas. Sampai di sini, tidak lagi. Dari sana, siapapun yang tinggal akan menjadi seseorang yang memahami nilai diri Anda, dan siapapun yang marah hanya akan menunjukkan apa yang Anda cari, yaitu penyerahan. Jika Anda memutuskan untuk mengambil kembali kekuasaan yang telah Anda serahkan atas nama perdamaian, jika Anda siap untuk berhenti menyerah karena takut, tulis di komentar. Saya menetapkan batasan tanpa rasa bersalah. Saya menghargai diri saya sendiri. Saya seorang yang stoik. Dan pernyataan itu adalah awal dari kehidupan yang lebih bebas dan lebih baik yang benar-benar milik Anda. Pelajaran keempat. Kenali saat Anda mengemis. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk menuliskan berapa banyak yang Anda dapatkan? Tidak boleh diabaikan. Pada saat itu, Anda mengirim satu pesan lagi. Bahkan jika Anda sudah menulisnya pertama kali, di mana Anda menciptakan alasan untuk membenarkan diamnya orang lain. Pada saat-saat ketika Anda menemukan diri Anda dengan cemas menunggu jawaban yang tidak datang, meskipun Anda mengatakannya pada diri sendiri bahwa ini bukan masalah besar, jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa Anda sedang memohon. Dan permohonan itu, meskipun nadanya lembut, selalu membawa kerugian harga diri. Kenali saat Anda memohon kasih sayang,
Bahkan jika Anda membungkusnya dengan gerakan yang baik, karena menyamarkan kebutuhan Anda adalah cara mengemis. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa tidak ada yang terjadi, bahwa Anda dapat menegaskan sekali lagi bahwa mungkin orang itu belum melihat pesannya, bahwa dia sibuk. Tetapi di dalam diri Anda sesuatu yang terbakar, yang tidak dapat lagi Anda tolak. Kecemasan tentang respons menunjukkan kekosongan yang sedang Anda coba isi. Dan kekosongan itu tidak ditenangkan oleh perhatian luar. Itu hanya tenang ketika Anda melihat diri Anda sendiri dan memutuskan untuk tidak pernah lagi menempatkan diri Anda di tempat di mana orang lain tidak melihat Anda. Ulangi pesan, justifikasi diam, mengejar mereka yang menjauh adalah tanda-tanda yang jelas. Bukan tanda cinta, tetapi tanda pengabaian diri. Seseorang yang telah meninggalkan mendengarkan dirinya sendiri karena mencoba untuk tidak kehilangan orang lain. Tetapi siapa yang ingin menjadi tidak diragukan lagi? Anda tidak perlu membenarkan kehadiran Anda. Anda tidak di sini untuk meyakinkan siapapun untuk tinggal. Kaum Stoik tahu bahwa pengendalian diri dimulai ketika Anda berhenti mencari apa yang ada di luar diri Anda, yang hilang di dalam diri Anda. Epictetus mengatakan bahwa perbudakan emosional lahir ketika kita menempatkan kesejahteraan kita di tangan orang lain. Dan begitulah yang terjadi ketika kita berdoa. Kami menyerahkan kekuatan kami. Kami membiarkan nilai yang kita rasakan tergantung pada sudut pandang orang lain, memberikan jawaban singkat, pesan untuk desora. Ini bukan tentang mengeraskan hati atau tidak mempercayai kasih sayang. Ini tentang martabat. Karena martabat Anda tidak berteriak, Anda bertahan. Jika Anda harus bersikeras untuk diperhitungkan, jika Anda harus membenarkan nilai Anda, maka Anda kehilangannya. Marcus Aurelius sudah jelas. Apa yang tidak baik untuk sarang tidak baik untuk lebah, dan itu tidak baik untuk keseimbangan Anda, tidak harus tetap ada dalam hidup Anda. Jika sebuah hubungan mendorong Anda untuk mengemis, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Dan ketergantungan tidak mempengaruhi Anda untuk membuat Anda tumbuh, tetapi juga membuat Anda layu. Seneca memperingatkan bahwa cinta sejati lahir di antara mereka yang sederajat, bukan di antara mereka yang memberikan segalanya dan yang hampir tidak menawarkan apapun. Anda bukan seorang pengemis emosional. Anda tidak diciptakan untuk meminta perhatian atau untuk menyelesaikan dengan minimum. Anda diciptakan untuk mencintai dengan kebebasan, untuk berbagi dari kesempurnaan. Dan hal itu hanya mungkin terjadi jika Anda tidak merangkak untuk mendapatkan jawaban. Jangan berpikir bahwa bersikeras menunjukkan cinta. Cinta tidak butuh pengejaran. Yang perlu dikejar, dia sudah dalam pelarian. Jika seseorang pergi, biarkan saja mereka pergi. Jika seseorang ragu, jangan yakinkan dia. Untuk siapa? Anda tidak menetapkan ketentuan. Siapa yang merasakannya sama, tidak perlu pengingat. Anda tidak harus menjelaskan lagi dan lagi mengapa Anda layak berada di sana. Anda di sini untuk berbagi, bukan untuk mengemis. Jika Anda pernah melihat diri Anda menunggu di depan telepon, meninjau percakapan, membenarkan apa yang tidak ada pembenarannya, itu sudah waktunya untuk kembali pada diri Anda, mengambil napas dan mengulanginya diam-diam, bahwa Anda tidak perlu dipilih oleh siapapun yang memilih Anda. Rasa hormat dimulai pada saat itu, dan dari situlah segalanya berubah. Karena ketika Anda berhenti mengemis, dunia mulai melihat Anda berbeda. Bukan karena kesombongan, tetapi karena Anda telah memutuskan untuk tidak mengemis nilai yang layak Anda terima secara alami. Jika hari ini Anda bersedia untuk berhenti membenarkan diri sendiri, jika Anda ingin memulihkan pusat Anda dan meninggalkan kecemasan karena ingin terlihat, tulis di komentar. Saya meninggalkan mengemis, saya memilih diri saya sendiri, saya tabah. Dan frasa itu menandai berakhirnya permohonan dan awal dari nilai diri Anda yang sebenarnya. Pelajaran kelima, nilai Anda tidak berubah karena pendapat orang lain. Berapa kali Anda merasa kurang karena apa yang seseorang katakan tentang Anda? Berapa kali Anda mengalami hal seperti itu? Frasa asing yang terulang dalam pikiran Anda seolah-olah itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sebagian besar orang telah melalui momen di mana sebuah pandangan, sebuah komentar atau kritik
tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan Anda dari dalam. Tetapi ada sesuatu yang harus Anda ingat dengan baik. Nilai Anda tidak berubah karena pendapat orang lain. Apa yang orang lain lihat pada diri Anda tidak mendefinisikan siapa Anda. Anda mungkin dinilai dari ketidaktahuan, dari rasa tidak aman diri sendiri, atau dari versi terbatas diri Anda sendiri. Tetapi itu tidak akan mempengaruhi Anda kecuali Anda membuka pintu. Kritik bukanlah kebenaran, mereka adalah cermin. Dan seringkali, apa yang mereka refleksikan lebih banyak tentang siapa yang melemparkan kritik itu daripada tentang Anda. Jiwa yang terluka mengkritik merasa superior. Sebuah pikiran hakim yang tidak aman tidak melihat dirinya sendiri yang retak. Jika Anda mengambil setiap kata sebagai sebuah kalimat, Anda menyerahkan identitas Anda kepada suara yang tidak mengenal sejarah Anda. Kaum Stoa memahami hal ini lebih baik dari siapapun. Epictetus mengajarkan bahwa kita bukan apa yang dipikirkan orang lain, tetapi apa yang kita pikirkan, bahwa kita memutuskan untuk menjadi, bahwa kebenaran bahayanya bukan di perkataan orang lain, tetapi dalam gema yang kita izinkan untuk muncul dalam diri kita. Jika Anda mendefinisikan diri Anda dengan persetujuan, Anda akan tersesat ketika ini hilang, karena akan selalu ada seseorang yang bertepuk tangan dan siapapun yang mempertanyakan Anda. Akan selalu ada orang yang mengagumi Anda dan orang yang menolak Anda, tetapi hanya Anda yang tahu apa yang Anda miliki dalam hidup ini, apa yang telah Anda atasi, dan apa yang Anda bangun dalam diam. Jangan mencari persetujuan, carilah keaslian, karena apa yang menyenangkan hari ini bisa berubah besok. Apa yang mereka puji hari ini, mereka kritik besok. Jika Anda membentuk esensi Anda sesuai dengan penilaian orang lain, Anda akan berakhir menjadi refleksi kabur dari apa yang orang lain ingin lihat. Marcus Aurelius mengatakannya dengan jelas. Jangan biarkan ketenaran atau ketidaksetujuan mengalihkan Anda, karena jiwa yang bebas tidak membutuhkan label, tidak perlu didefinisikan sebagai sukses, kuat, atau sempurna. Dia tahu bahwa ini semua berubah, tidak sempurna, manusiawi. Dia tahu bahwa nilai Anda tidak diukur dari apa yang Anda lakukan, tetapi berdasarkan apa yang dimiliki dalam diri Anda. Itulah sebabnya ketika seseorang mengkritik Anda, jangan bereaksi dengan marah atau kesedihan. Tanyakan pada diri Anda, apakah itu benar? Apakah memiliki beberapa kebenaran? Jika Anda tidak memilikinya, biarkan saja. Jika Anda memilikinya, ambillah sebagai pembelajaran. Tetapi dalam kasus apapun, jangan biarkan pendapat membuat Anda ragu pada diri Anda. Anda tidak membangun diri Anda untuk meyakinkan siapapun. Anda sedang membangun diri Anda untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Dan hal itu terkadang membuat Anda tidak nyaman, karena mereka yang hidup bebas mengganggu orang-orang yang terperangkap. Siapa yang tidak mengikuti naskahnya akan menghancurkan mereka yang berusaha untuk pugar. Namun disitulah letak perbedaannya. Anda datang bukan untuk menyenangkan, tetapi untuk hidup dalam kebenaran. Seneca memperingatkan bahwa orang bijak tidak mencari pengakuan karena kedamaian datang dari dalam. Jika hari ini Anda merasa beban yang berat karena kritik, jika Anda merasa hal itu sulit bagi Anda untuk mengabaikan apa yang mereka katakan tentang Anda, bernapaslah. Kembali pada diri Anda. Perhatikan dengan jujur siapa diri Anda. Bukan dari penghakiman, tetapi dari kejelasan. Dan ingatlah bahwa tidak ada kata yang dapat menggambarkan hakikat Anda. Tidak ada orang yang dapat mengukur berapa nilai diri Anda. Jangan bereaksi dengan marah. Jangan berlari untuk membela diri. Orang yang terus-menerus membutuhkan penjelasan tentang diri mereka sendiri belum menemukan pusatnya. Orang yang dikenal tetap diam sebelum persidangan karena tahu bahwa waktu akan mengungkapkan apa yang dikatakan suara tanpa perlu dijelaskan. Jika Anda siap untuk menjatuhkan label, untuk berhenti membangun diri Anda berdasarkan tatapan orang lain, dan mulai berjalan dari diri Anda yang benar, tulis di kolom komentar. Saya nilai tidak bergantung pada siapapun. Saya orang yang tabah. Dan biarkan pernyataan itu menjadi tameng tak terlihat, pengingat harian bahwa tidak ada hal eksternal yang dapat menyentuh apa yang sudah Anda tegaskan jauh di dalam keberadaan Anda. Pelajaran keenam. Belajar untuk pergi dengan harga diri.
Pernahkah Anda tinggal lebih lama dari waktu yang Anda berutang di suatu tempat, dalam hubungan, atau dalam percakapan di mana tidak ada lagi timbal balik? Semua orang di beberapa saat ini kita tetap menunggu tanda-tanda yang tak kunjung datang, kasih sayang yang kedinginan, atau kata-kata yang tidak terucap. Tetapi ada saatnya untuk melanjutkan hidup. Bersikeras tidak menunjukkan cinta, tetapi kurangnya harga diri. Mempelajari untuk pensiun dengan bermartabat adalah salah satu tindakan yang lebih tenang, namun kuat mencintai diri sendiri. Menjauh bukan berarti kalah, tetapi menghargai diri sendiri berarti mengakui bahwa Anda sudah memberi segala sesuatu yang Anda bisa. Daripada memaksakan diri lebih lama, itu melelahkan Anda, membuat Anda tetap berada di tempat yang bukan diri Anda lagi. Anda dihargai, ia menjauhkan Anda dari diri Anda sendiri. Ada mereka yang mencampur adukan perlawanan dengan kebijaksanaan, tetapi tetap tinggal di tempat yang tidak lagi bisa ditinggali adalah mengabaikan sinyal jiwa. Mereka yang tidak memberi Anda tempat berarti mereka tidak layak menerimanya. Bukan karena itu buruk, bukan karena Anda kurang, tetapi karena rasa hormat tidak bisa dinegosiasikan. Itu diakui. Jika Anda harus mengingatkan seseorang tentang nilai diri Anda sudah mengetahuinya. Anda sedang kalah. Dan jika Anda terus-menerus membenarkan mengapa Anda pantas berada di sana, maka tempat itu tidak akan pernah milik Anda. Kaum Stoa memahami hal ini dengan jelas. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada kita harus tetap tinggal di tempat kita diperlakukan sebagai bagian yang dapat diganti. Jika kehadiran Anda tidak diterima, ketidakhadiran Anda bisa menjadi pesan yang paling jelas. Karena menjauh juga berbicara. Berbicara tentang martabat, tentang batasan, tentang kekuatan di dalam. Siapa yang tahu bagaimana cara pergi tanpa skandal, tanpa penjelasan yang tak ada habisnya, menunjukkan bahwa kedamaian mereka ada di atas segala kebutuhan akan persetujuan. Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan cara ini. Cara terbaik untuk membalas dendam bukanlah dengan terlihat seperti orang yang telah menyakiti Anda. Itu tidak perlu dihadapi atau didramatisasi. Berikan saja mundur dan pilih untuk tidak berada di tempat di mana Anda tidak lagi diharapkan. Jangan bersikeras di mana mereka sudah mengabaikan Anda. Jangan menghidupkan kembali pintu yang ditutup atau meminta perhatian di meja di mana Anda tidak lagi diharapkan. Ketekunan melelahkan Anda, mengosongkan Anda, meninggalkan Anda tanpa energi untuk apa yang akan datang. Hidup tidak berakhir ketika seseorang membiarkan Anda pergi. Terkadang itu baru permulaan. Martabat tidak hilang bersama orang lain. Itu diperkuat, dan meskipun itu menyakitkan pada awalnya, nanti membawa kedamaian. Mengapa meninggalkan suatu tempat di mana Anda dilupakan adalah langkah pertama untuk menemukan diri Anda lagi. Dikatakan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada ketenangan jiwa. Dan ketenangan itu hanya bisa dicapai ketika Anda berhenti memperjuangkan ruang di mana mereka tidak lagi mendengarkan Anda. Jika seseorang tidak memberi Anda tempat, jangan mengklaimnya dengan berteriak. Pergi dengan tenang. Ketidakhadiran lebih menyakitkan daripada apapun yang mengklaim. Mereka yang menghargai Anda akan merasakannya. Itu tidak hanya akan menunjukkan bahwa Anda tidak pernah diperhitungkan dan jauh dari sekadar kehilangan. Itu adalah sebuah wahyu. Jangan pensiun adalah menyerah. Itu adalah memilih diri Anda. Itu untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda melebihi keterikatan Anda. Itu untuk mengerti bahwa siapapun yang ingin berada di sana akan tinggal, dan siapapun yang tidak akan hilang, meskipun Anda terus memegangnya. Jika hari ini Anda merasa seperti memaksakan sesuatu, Anda melelahkan diri sendiri untuk mempertahankan apa yang tidak mengalir lagi. Istirahatlah. Jangan pengkhianatan demi kepemilikan. Jangan mengorbankan kedamaian Anda demi kehadiran. Ya, Anda harus melakukannya tanpa rasa dendam, tetapi tegas, karena ada pertempuran yang mereka menang dengan cara keluar dari situ. Jika Anda sudah siap untuk mengambil langkah itu, jika Anda sudah mengerti bahwa mundur adalah sebuah pertunjukan kekuatan dan bukan karena kelemahan, tulis di komentar. Saya pergi dengan bermartabat. Saya menghormati diri saya tabah. Dan keputusan itu jadilah kompas baru Anda.
yang membimbing Anda selalu menuju ke tempat yang tidak perlu Anda berteriak agar didengar. Pelajaran ketujuh, tidak semua kontak adalah koneksi. Pernahkah Anda merasa sendirian, terkepung oleh orang-orang? Itu adalah salah satu sensasi yang lebih membingungkan. Berada di sebuah ruangan penuh, menerima pesan, berbagi tawa, dan masih merasakan kekosongan yang tidak ada orang lain yang berhasil menyentuh. Itu terjadi karena tidak semuanya kontak adalah koneksi. Anda bisa memiliki percakapan sehari-hari dan tidak merasa dipahami. Anda bisa dikelilingi dan tidak dihargai. Kehadiran fisik atau digital tidak menjamin tautan yang nyata. Yang memberi makna pada sebuah hubungan bukanlah frekuensi, tetapi kedalaman. Itu tidak benar seberapa banyak mereka berbicara kepada Anda, tetapi bagaimana Anda mendengarkan. Bukan berapa banyak orang yang ada di sekitar Anda, tetapi berapa banyak yang benar-benar melihat Anda. Dikelilingi tidak berarti penting bagi seseorang, dan terkadang tetap menjaga kebisingan itu hanya berfungsi untuk menghindari menghadapi kesunyian. Namun dalam upaya itu, karena tidak sendirian, Anda mengisi diri Anda dengan ikatan yang kosong yang tidak memberi nutrisi, yang tidak menambah, yang hanya mengalihkan perhatian Anda. Oleh karena itu, belajarlah untuk lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Anda tidak butuh kerumunan, Anda butuh 1 atau 2 orang yang memiliki ikatan tulus. Jumlahnya memang mengesankan, tetapi kualitaslah yang mengubahnya. Tidak semua orang layak mendapatkan energi dan waktu Anda, kehadiran Anda. Dan itu tidak membuat Anda kurang. Mudah bergaul membuat Anda lebih sadar. Kaum Stoa memahami bahwa kedamaian sejati lahir ketika Anda dengan jelas memilih hubungan yang mengangkat Anda dan yang mana yang memakan tempat Anda. Epictetus mengajarkan bahwa Anda seharusnya tidak takut sendirian, tetapi takut ditemani oleh orang yang buruk, karena kesepian tidak menyakitkan, tetapi salah perusahaan dapat mengaburkan Anda. Orang-orang memperlakukan Anda sesuai izin Anda. Jika Anda menoleransi ketidakpedulian, Anda akan menerimanya. Jika Anda menerima yang dangkal, itulah yang akan mereka berikan kepada Anda. Jika Anda tetap diam saat menghadapi penghinaan, Anda akan menormalkannya. Menetapkan batasan adalah sebuah kebanggaan, dan itu adalah sebuah rasa hormat yang dimiliki. Bukanlah dingin untuk menjauhkan diri dari apa yang dangkal. Itu adalah kematangan emosional. Seringkali kita mempertahankan hubungan karena ketakutan, bukan kasih sayang. Kami takut dengan ide untuk ditinggal sendirian, dan itulah alasannya kami memperpanjang obligasi yang tidak lagi memiliki makna, yang lebih menyakitkan daripada yang mereka berikan, yang lebih membingungkan daripada yang mereka pegang. Tetapi tetaplah di sana karena kebiasaan atau ketakutan bukanlah kesetiaan. Itu adalah pengabaian diri. Marcus Aurelius mengungkapkannya dengan jelas. Apa yang tidak baik untuk Anda, tidak baik untuk Anda. Itu baik untuk komunitas tempat Anda berada. Jika suatu hubungan tidak membuat Anda tumbuh, jangan pegang dia hanya karena itu merasa kosong. Kesepian, baiklah dipahami, itu adalah ruang untuk membangun kembali diri Anda sendiri. Ini adalah keheningan yang subur. Itu adalah tanah baru untuk obligasi sejati. Berhentilah menjalin hubungan hanya untuk takut sendirian. Berada bersama diri Anda bukanlah hukuman. Itu adalah sebuah kesempatan. Di sanalah Anda dapat melihat diri Anda sendiri tanpa topeng, tanpa perlu menyenangkan, tanpa berpura-pura. Dan ketika Anda belajar untuk berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda tidak lagi menerima perusahaan sembarangan untuk mengisi ruang. Tidak ada martabat dalam mengelilingi diri Anda dengan banyak orang yang tidak mengenal Anda. Ada kekuatan dalam bertahan dengan beberapa orang yang melakukannya. Jika hari ini Anda menyadari bahwa beberapa hubungan dipertahankan dengan inersia, karena takut atau terpaksa, abaikan itu. Awas. Jujurlah, tanyakan pada diri Anda apakah koneksi tersebut memberi Anda manfaat atau justru mengosongkan Anda. Dan jika Anda menemukan bahwa mereka hanya kontak tanpa jiwa, ambil langkah. Pilih kualitas, pilih kedalaman, pilih kedamaian. Jika Anda siap untuk melepaskan pegangan yang dangkal,
Jika Anda sudah mengerti bahwa koneksi nyata bernilai lebih dari 1000 percakapan kosong, tulis di komentar. Saya lebih suka kualitas daripada kuantitas, saya tabah. Dan itu afirmasi akan menjadi filter Anda mulai sekarang. Prinsip yang membimbing Anda menuju hubungan yang tidak hanya menyita waktu Anda, tetapi yang benar-benar menyentuh jiwa Anda. Pelajaran 8. Program ulang dialog internal Anda. Apakah Anda memperhatikan bagaimana Anda berbicara ketika Anda gagal, ketika Anda ragu, saat Anda merasa rentan? Itu adalah bisikan konstan di pikiran Anda, suara yang sering menghakimi Anda, mencela Anda, atau mengecilkan Anda. Itu bukan gema yang tidak bersalah. Itu adalah fondasi tempat Anda membangun identitas. Jika Anda tidak belajar untuk memprogram ulang dialog internal Anda akan terus hidup terjebak dalam keyakinan bahwa Anda menyabotase diri sendiri. Berhentilah berbicara pada diri sendiri seperti seseorang yang tidak Anda sukai, karena cara Anda memperlakukan diri sendiri, bahkan dalam keheningan, membentuk harga diri, kepercayaan diri, dan visi Anda tentang dunia. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri secara pribadi memiliki bobot lebih dari pujian apapun dari luar. Jika Anda mengubah setiap kesalahan menjadi hukuman, jika setiap keraguan menjadi tuduhan, Anda mengikis stabilitas diri Anda sendiri. Penghormatan pertama datang dari diri Anda untuk diri Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa memperlakukan Anda dengan bermartabat jika Anda sendiri tidak melakukannya. Menghormati diri sendiri tidak akan pernah gagal. Itu bukan tentang menghancurkan diri sendiri saat Anda melakukannya. Menghormati diri adalah mengoreksi diri dengan belas kasih, bukan dengan kekejaman. Ini memberi Anda ruang untuk berkembang tanpa mengubah setiap kesalahan menjadi sebuah pengakuan. Kaum Stoa memahami kekuatan pemikiran sebagai alat transformasi. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh apa yang kita katakan pada diri kita sendiri tentang hal itu. Dan begitulah dimulai dengan bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri. Jika Anda memperlakukan diri sendiri sebagai musuh, Anda akan hidup dalam keadaan defensif. Jika Anda berbicara kepada diri sendiri sebagai sekutu, Anda akan membangun dari ketenangan. Bersyukurlah atas siapa Anda sebelum melihat lebih jauh. Tidak sejak pengunduran diri, tetapi dari kejelasan. Anda bisa tumbuh, maju, dan bercita-cita lebih tinggi, tetapi tanpa mengabaikan titik awal Anda. Karena siapa yang hanya fokus pada kekurangan, melupakan semua yang telah Anda capai. Dalam kelupaan itu lahirlah rasa frustrasi. Setiap kali Anda berpikir Anda tidak cukup, ingatlah seberapa banyak yang telah Anda atasi dalam keheningan. Kapanpun Anda ingin menuntut lebih dari diri sendiri, lakukan dengan rasa hormat, bukan dari penyangkalan diri. Marcus Aurelius berkata dengan bijak, jiwa Anda berwarna dengan pikiran yang Anda kembangkan. Jika Anda menabur kekerasan, Anda akan menuai ketidakamanan. Jika Anda menabur harga diri, buahnya akan tumbuh subur menjadi kekuatan. Dialog internal Anda adalah rumah, dan jika Anda tidak memilih diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan memilih Anda. Anda bisa mengelilingi diri Anda dengan pujian, dengan pengakuan dari orang-orang yang Anda hargai. Tetapi jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, semua itu akan lenyap. Validasi eksternal bersifat sementara. Yang internal adalah apa yang menopang Anda pada hari-hari yang sulit. Dan Anda tidak harus sempurna untuk mendapatkan rasa hormat. Anda hanya perlu memutuskan bahwa Anda tidak akan memperlakukan diri sendiri seperti seseorang yang sekali pakai. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda akan berbicara kepada orang lain seperti itu? Seperti kepada seseorang yang Anda cintai. Jadi, mengapa Anda mentolerir jika itu terjadi pada diri Anda? Itu bukan kelemahan. Mengubah nada pikiran Anda adalah kekuatan. Karena hanya mereka yang mendengarkan yang dapat diperbaiki dengan kesadaran. Hanya mereka yang berbicara dengan baik yang bisa maju terus dengan mantap. Jika hari ini Anda merasa bahwa suara hati itu lebih dari apa yang Anda pikirkan, doronglah. Saatnya bertindak, berhenti, bernapas, dan mulai lagi, bukan dengan tuntutan, tetapi dengan rasa hormat. Setiap pikiran bisa jadi luka atau balsem. Pilihlah dengan bijak.
Jika Anda siap untuk meninggalkan kritik diri yang destruktif dan membangun dialog yang mendukung diri Anda, tulis di komentar. Hari ini aku berbicara kepada diriku sendiri dengan rasa hormat. Aku memilih diriku sendiri. Aku seorang stoik. Biarkan pernyataan itu menjadi bahasa baru pikiran Anda. Sebuah suara yang tidak menghakimi Anda, tetapi malah menemani Anda setiap langkahnya. Pelajaran 9. Diam juga merupakan sebuah respon. Berapa kali Anda merasakan urgensi untuk menjelaskan diri sendiri, untuk membenarkan diri sendiri, untuk segera menanggapi kritik, provokasi, atau ketidakpedulian? Ada kebutuhan untuk memiliki kata terakhir, untuk mengklarifikasi setiap kesalahpahaman, untuk berjuang agar dipahami, yang mengkonsumsi energi yang bisa Anda gunakan sesuai keinginan Anda. Tapi ada suatu kebenaran yang membebaskan. Keheningan juga merupakan sebuah respon. Dan seringkali itu adalah yang paling kuat. Tidak semuanya layak untuk Anda jelaskan. Tidak semua komentar membutuhkan jawaban. Tidak semua sikap orang lain menuntut reaksi dari Anda. Menanggapi segala hal membuat Anda lelah. Memilih untuk diam adalah kebijaksanaan. Karena siapapun yang tahu cara diam menunjukkan bahwa dia tidak membiarkan dirinya terbawa oleh kebisingan dunia. Dia telah belajar untuk memprioritaskan ketenangan di hadapan harga dirinya. Belajar untuk tidak bereaksi adalah kekuatan. Itu tidak jatuh ke dalam provokasi, tidak merendahkan diri dalam diskusi yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak membiarkan stimulus apapun mengendalikan suasana hati Anda. Kaum Stoa jelas dalam hal ini. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa-peristiwa yang membuat kita kecewa, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Jika Anda memutuskan untuk tidak bereaksi, Anda memilih untuk tidak mengizinkan pihak luar memutuskan untuk Anda. Karena dia yang menjaga diam memiliki kendali, bukan karena tidak memiliki kendali atau tidak ada yang dapat dikatakan, tetapi karena dia tahu bahwa tidak perlu membuktikan apapun. Keheningan bukanlah kelemahan, itu adalah pengendalian diri. Pilihlah dengan bijak saat dan cara bertindak. Marcus Aurelius mengatakan bahwa siapapun yang berhasil tidak segera merespons memberikan hadiah untuk melihat sesuatu dengan kejelasan. Di ruang itu, antara impuls dan tindakan dibangun dengan benar kekuatan. Anda tidak perlu masuk ke dalam setiap perdebatan atau mengklarifikasi posisi Anda kepada siapapun yang tidak ingin memahaminya. Terkadang, keheningan adalah cara terbaik untuk menetapkan batasan dengan mengatakan, "Saya tidak berpartisipasi dalam hal ini. Kedamaian saya datang lebih dulu." Mengemis perhatian adalah untuk menghancurkan kedamaian Anda. Ketika Anda berusaha keras untuk dilihat, untuk didengar, atau untuk dipertimbangkan oleh mereka yang tidak menginginkannya, Anda menyerahkan ketenangan Anda kepada pertukaran remah-remah emosional. Dan sedikit itu hampir mengosongkan Anda. Martabat sejati tidak membela diri dengan berteriak. Ia melindungi dirinya dengan jarak. Jangan mengemis untuk dihargai atau meminta untuk diperhitungkan. Diam Anda bisa lebih fasih daripada 1000 kata. Anda dapat menjelaskan dengan jelas bahwa Anda tidak perlu meyakinkan bahwa nilai Anda tidak tergantung pada siapa yang menginginkannya atau tidak mengenalinya. Jika seseorang pergi, jika seseorang mengabaikan kehadiran Anda, jika seseorang bermain dengan waktu atau emosi Anda tidak harus selalu mengeklaim. Terkadang cukup dengan mundur dan diam, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai tindakan penghormatan terhadap diri Anda. Siapa yang mengerti akan mengerti. Siapa yang tidak akan terus berbicara pada dirinya sendiri. Diam menempatkan semua orang pada tempatnya. Jika Anda merasa terjebak dalam suatu siklus penjelasan, reaksi impulsif, berjuang untuk perhatian, lakukanlah berhenti sejenak, bernapas, diam, dan mengamati. Anda akan melihat banyak hal kehilangan tenaga saat Anda berhenti memberi mereka makan dengan kata-kata Anda. Jika Anda siap untuk berhenti bereaksi terhadap impuls dan mulai merespons dengan ketenangan, tulis di komentar. Keheninganku adalah kekuatanku. Aku menghargai diriku sendiri, aku seorang yang tabah. Biarkan pernyataan itu menjadi perisai tak terlihat yang melindungi kedamaian Anda. Karena terkadang tindakan paling bijak bukanlah berbicara lebih keras, tetapi lebih banyak diam dengan ketegasan.
Pelajaran 10. Kebaikan bukan kelemahan, sebuah manifestasi dari kekuatan jiwa yang sadar. Sudah berapa kali dalam hidup Anda menahan suara Anda? Bukan karena Anda tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena Anda takut terlihat tidak sopan. Berapa kali Anda memilih diam, bukan karena tidak punya pendapat, tapi karena Anda tak ingin mengusik kedamaian yang semu. Berapa kali Anda membiarkan batas-batas pribadi dilanggar, bukan karena tidak merasa terganggu, tetapi karena ingin tetap dianggap baik oleh orang lain? Dalam kebudayaan yang seringkali mengaitkan ketenangan dengan kelemahan dan kepatuhan dengan kebaikan, banyak dari kita tanpa sadar telah belajar untuk mengorbankan diri sendiri atas nama kesopanan. Namun kini, sudah waktunya untuk membongkar pemahaman yang keliru ini. Kebaikan tidak identik dengan kelemahan. Menjadi baik tidak berarti Anda harus menghapus eksistensi Anda sendiri, agar orang lain merasa nyaman. Anda dapat bersikap penuh kasih tanpa menjadi korban. Anda bisa menetapkan batas yang jelas tanpa harus kehilangan kelembutan dalam suara Anda. Ketegasan bukanlah lawan dari kasih sayang. Ia adalah penegasan terhadap martabat Anda sendiri. Ini bukan tentang menjadi keras, melainkan menjadi utuh dan jujur terhadap diri sendiri. Rasa hormat sejati, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri, tumbuh bukan dari upaya untuk menyenangkan semua orang, melainkan dari keberanian untuk hidup dalam keaslian. Menjadi pribadi yang baik tidak berarti Anda harus selalu berkata, "Ya." Bahkan ketika hati Anda ingin berteriak, "Tidak." Menjadi baik tidak berarti Anda harus selalu mengalah, bahkan ketika yang Anda hadapi adalah ketidakadilan atau perilaku manipulatif. Epictetus, filsuf Stoa, mengajarkan bahwa kebajikan bukanlah pasif atau tunduk pada kekuatan eksternal, tetapi bertindak berdasarkan nalar dan kebijaksanaan batin. Dan kebijaksanaan itu tahu kapan harus berdiri tegak dan berkata, "Cukup." Kebaikan yang sejati tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal, tidak mudah dibengkokkan oleh harapan orang lain. Kebaikan yang sejati lahir dari pusat yang kuat dalam diri, dari integritas, dari kesadaran nilai diri, dari pengakuan bahwa Anda adalah manusia yang layak diperlakukan dengan hormat. Ketika Anda memahami nilai diri Anda tidak akan merasa perlu menyerahkan jati diri Anda demi mendapatkan penerimaan. Anda akan tahu bahwa setiap kali Anda berkata tidak dengan tenang, Anda sedang menjaga kesehatan emosional dan spiritual Anda. Seseorang yang mencoba memanfaatkan kebaikan Anda, bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena mereka tidak menghargainya. Mereka tidak melihat cahaya Anda sebagai sesuatu yang perlu dihormati. Mereka melihatnya sebagai ruang untuk menyembunyikan bayangan niat mereka sendiri. Maka jangan izinkan diri Anda digunakan oleh mereka yang tidak mampu menghargai Anda. Anda bukan alat untuk dimanfaatkan. Anda adalah pribadi yang layak berdiri dalam kebenaran, dalam kasih, dalam batas-batas sehat yang melindungi keutuhan jiwa Anda. Marcus Aurelius dengan kebijaksanaannya pernah menulis bahwa kekuatan sejati adalah berdiri teguh tanpa harus menyakiti. Anda bisa memiliki suara yang lembut sekaligus prinsip yang kokoh. Anda bisa memberi bantuan tanpa menyerahkan semua yang Anda punya. Anda bisa mengasihi tanpa kehilangan diri dalam kasih itu. Kuncinya adalah kesadaran. Menyadari kapan pemberian Anda masih merupakan ekspresi kemurahan hati, dan kapan itu berubah menjadi bentuk penghapusan diri yang merugikan. Perhatikan tanda-tandanya. Ketika Anda merasa lelah bukan karena memberi, tetapi karena merasa dimanfaatkan, itulah saatnya untuk berkata, "Ini bukan lagi kebaikan. Ini adalah pengorbanan yang tidak sehat." Tidak ada kebajikan dalam membiarkan orang lain melewati batas Anda. Tidak ada kehormatan dalam terus-menerus menjadi korban demi menjaga perdamaian palsu. Perdamaian yang dibangun di atas pengunduran diri bukanlah perdamaian. Itu adalah penyangkalan terhadap eksistensi Anda sendiri. Kebaikan sejati tidak meminta Anda untuk menjadi kosong. Ia meminta Anda untuk menjadi hadir secara utuh, penuh cinta, tetapi juga penuh kesadaran diri. Jika hari ini Anda merasa orang-orang memperlakukan Anda seolah-olah Anda lemah hanya karena Anda memperlakukan mereka dengan baik,
inilah waktunya untuk melihat kembali di mana Anda terlalu sering mengorbankan diri. Di mana Anda berkata ya karena takut kehilangan cinta. Di mana Anda diam karena takut ditinggalkan. Di mana Anda menyusut agar tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Ingat, Anda tidak bertanggung jawab atas kenyamanan orang lain jika itu berarti mengorbankan kedamaian dalam jiwa Anda sendiri. Pelajaran 11. Amati siapa yang memberi tepuk tangan hanya saat Anda menurunkan tubuh Anda. Apakah Anda sudah terpaku pada siapa yang tersenyum saat Anda keluar? Siapa yang memuji Anda hanya ketika Anda membungkuk? Dengan siapa dia tampak nyaman bersamamu hanya saat kau menurunkan diri? Ada orang yang tidak menginginkan Anda bebas, kuat, atau cerah. Mereka lebih suka Anda yang penurut, diam, karena hanya saat itu mereka bisa merasa lebih tinggi. Amati siapa yang memuji Anda hanya saat Anda merendahkan diri. Itu adalah salah satu tanda paling jelas dari hubungan yang tidak seimbang. Beberapa orang hanya ingin Anda lemah agar mereka merasa dewasa. Mereka memakan ketidakamanan Anda, kebutuhan Anda untuk persetujuan, kebiasaan Anda untuk menyerah. Mereka menawarkan tepukan setiap kali Anda bersembunyi, tetapi menarik kasih sayang mereka ketika Anda memutuskan untuk menegaskan diri Anda. Itu bukan cinta, itu adalah kendali. Jangan bingung penerimaan dengan manipulasi. Tidak semua sikap baik itu tulus, tidak semua perhatian adalah kasih sayang. Ada orang yang menerima Anda asalkan Anda bermanfaat, asalkan Anda tidak membuat mereka tidak nyaman, selama Anda tidak melanggar batasan mereka sendiri. Pada saat Anda mulai menghargai diri sendiri, berbicara dengan ketegasan, bersinar dengan keaslian, itu akan menjadi perubahan sikap. Tiba-tiba, Anda dianggap sombong, sulit, jauh, tetapi tidak seperti itu. Anda berhenti menyenangkan orang lain, dan itu saja. Bagi banyak orang, hal itu tidak dapat dimaafkan. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencari validasi jika ada kepentingan tersembunyi, karena rasa hormat yang sejati lahir dari kesetaraan, bukan manipulasi emosional. Jika Anda merasa kecil di samping seseorang, menjauhlah. Anda tidak perlu membenarkan nilai Anda atau mengurangi ukuran Anda untuk menyesuaikan diri. Jika kehadiran Anda mengganggu ketika itu asli, maka Anda tidak di tempat yang tepat. Marcus Aurelius menulis dengan jelas, orang yang memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri tidak membutuhkan kontrol atas orang lain. Dan siapa yang mencoba mengurangi Anda merasa terancam oleh pertumbuhan Anda. Dia tidak ada untuk berbagi dengan Anda, tetapi untuk menggunakan ketidakamanan Anda sebagai batu loncatan. Kecerahan Anda tidak seharusnya mengganggu siapapun. Cahaya yang Anda bawa di dalam tidak bersaing dengan cahaya orang lain. Itu memang begitu adanya. Jika seseorang tidak nyaman karena siapa diri Anda, karena apa yang telah Anda capai, dengan apa yang Anda proyeksikan saat Anda menjadi diri sendiri, ketidaknyamanan itu bukan beban Anda. Anda tidak harus membuat diri Anda lebih kecil untuk membuat orang lain merasa nyaman. Keaslian tidak dibicarakan, tetapi dijalani. Sneak memperingatkan bahwa orang bijak tidak menyesuaikan diri untuk penilaian orang lain, karena dia tahu bahwa esensinya tidak dipertaruhkan. Dan jika Anda tahu siapa Anda tidak perlu meminta tepuk tangan atau mentolerir manipulasi yang disamarkan sebagai kedekatan. Belajarlah untuk mendeteksi siapa yang hanya memuji Anda ketika Anda menyensor diri sendiri, karena mereka merayakan esensi Anda, tetapi merayakan penyerahan Anda. Dan Anda tidak ada di sini untuk hidup menyusut, Anda di sini untuk memperluas. Jika hari ini Anda menyadari bahwa ada orang yang hanya menghargai Anda saat Anda mengecilkan diri Anda, jangan diam. Jangan biarkan mereka menghadapi mereka dengan kebencian, tetapi jangan juga menghadapi mereka dengan memberi energi Anda. Terkadang langkah yang lebih bijaksana adalah pergi dengan tenang, tanpa mencela, mengetahui bahwa cinta otentik tidak memakan ketidakamanan Anda, tetapi kebebasan Anda. Jika Anda siap untuk berhenti mengemis persetujuan dengan mengorbankan diri Anda sendiri, jika Anda telah memutuskan untuk bersinar tanpa permintaan maaf, tulis di komentar. Saya tidak lagi mematikan untuk siapapun, tegasku. Saya seorang yang tabah. Pelajaran 12.
Pujilah dirimu sendiri meskipun tidak ada seorang pun yang melakukannya. Apakah Anda pernah merasakan bahwa Anda melakukan usaha yang sangat besar secara diam-diam, bahwa Anda maju tanpa seorang pun menyadarinya? Apakah Anda mencapai kemenangan kecil yang berlalu tidak disadari oleh siapapun kecuali Anda? Sangat mudah untuk terjebak dalam perangkap menunggu pengakuan eksternal, untuk mengukur kemajuan Anda melalui reaksi orang lain, melalui tepuk tangan, untuk mendapatkan validasi. Tapi jika Anda hidup menunggu seseorang memuji Anda akan berakhir meragukan diri Anda setiap kali tepuk tangan tidak datang. Pujilah dirimu sendiri meskipun tidak ada orang lain yang melakukannya, karena apa yang Anda lakukan saat tidak ada orang yang melihat juga diperhitungkan. Karena langkah yang Anda ambil di tengah kelelahan, hari-hari di mana Anda terus maju tanpa kekuatan, perubahan internal yang tidak terlihat oleh siapapun adalah yang paling mengubah Anda. Rayakan kemajuan Anda tanpa menunggu saksi. Anda tidak memerlukan panggung atau penonton untuk mengetahui bahwa Anda sedang bertumbuh. Nilai Anda tidak tergantung pada pandangan orang lain, tetapi pada hati nurani Anda. Anda mengetahuinya, dan itu sudah cukup. Anda tidak membutuhkan persetujuan untuk memvalidasi diri Anda. Anda tidak ada di sini untuk menyenangkan, atau untuk memberi kesan, atau untuk sesuai dengan cetakan orang lain. Anda di sini untuk berkembang, untuk maju menuju apa yang memberi Anda kedamaian, untuk mengubah diri Anda menjadi versi terbaik, bahkan jika tidak ada seorang pun yang memberi tepuk tangan untuknya. Seringkali proses itu akan terasa sepi. Perubahan nyata bersifat internal, dan itulah sebabnya dunia membutuhkan waktu untuk memperhatikannya. Tetapi Anda merasakannya. Anda tahu ketika Anda konsisten, ketika Anda jujur pada diri sendiri. Kaum Stoa memahami hal ini. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar, tetapi pada bagaimana kita menafsirkan dan menjalani hidup di dalam. Jika Anda hidup hanya untuk disetujui, Anda akan menjadi budak dari penilaian yang tidak berafiliasi. Tapi jika Anda hidup dalam kedamaian dengan diri Anda akan menaklukkan dunia Anda yang sebenarnya, yang merupakan kebebasan. Kedamaian Anda lebih berharga dari 1000 suka, karena tepuk tangan bisa salah, pujian bisa memiliki dua niat, dan penampilan bisa menipu, tetapi kedamaian tidak. Perdamaian itu nyata, bersih, stabil. Jika ada sesuatu yang mendorong Anda menjauh dari ketenangan hanya untuk mendapatkan validasi, itu tidak sepadan. Marcus Aurelius berkata bahwa siapapun yang menemukan kepuasan dalam jiwanya telah menemukan segalanya yang diperlukan. Tidak ada persetujuan yang lebih kuat daripada melihat ke cermin dan merasa damai. Ketika Anda belajar untuk benar-benar menghargai diri sendiri, berhentilah mengemis. Anda tidak perlu lagi saling melirik, tidak memaksa kehadiran, atau berbagi setiap langkah untuk merasa bahwa itu penting. Anda tahu bahwa jalur itu valid, bahkan jika Anda berjalan di atasnya dalam keheningan dan pengetahuan itu memberimu kekuatan baru. Anda tidak didefinisikan oleh reaksi orang lain. Anda mendefinisikan diri Anda sendiri dengan kejujuran dalam apa yang Anda jalani. Seneca mengajarkan bahwa orang bijak tidak mencari pengakuan, karena kepuasan terletak pada bertindak dengan kebajikan. Tepuk tangan pada diri Anda sendiri. Kenali diri Anda sendiri, karena Anda tahu berapa biayanya. Anda tahu saat-saat Anda terbangun tanpa hasrat, ketika Anda menghadapi ketakutan Anda, ketika Anda melangkah maju dengan keraguan, tetapi tanpa menyerah. Jangan menunggu seseorang mengatakan bagus sekali. Katakan pada diri Anda sendiri, saya. Tuliskan. Rasakan bangga, meski tidak dibagikan. Jika Anda siap untuk berhenti bergantung pada yang luar, jika Anda telah memutuskan bahwa keberanian Anda tidak membutuhkan saksi, tulis di komentar. Saya bertepuk tangan, meskipun tidak ada orang lain yang melakukannya. Saya menghargai diri saya tabah. Dan afirmasi itu akan menjadi pemandu baru Anda, tanda bahwa jalan Anda masuk akal, bahkan jika itu dilakukan secara diam-diam, meskipun tidak ada seorang pun yang merayakan, karena Anda sudah belajar untuk merayakannya. Jika Anda sudah sampai sejauh ini,
Tulis di komentar. Hari ini aku memberikan diriku sendiri tempatku tanpa rasa takut. Aku orang yang tabah. Saya mengundang Anda untuk berlangganan, mengaktifkan pemberitahuan, dan berkomentar sehingga YouTube mengakui bahwa video-video ini berguna bagi orang seperti Anda. Ini adalah motivasi bagi kami untuk terus membuat konten serupa di masa mendatang. Saya sangat menghargai waktu dan dukungan Anda. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.